Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Syuki Dakwah dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Hasanuddin di acara kita menjelang berbuka puasa di channel Syuki Dakwah. Semoga pertemuan kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kegembiraan bagi kita saat mana Allah pertemukan kita dengan Ramadan kali ini. Karenanya kita harus bersyukur. Kenapa? Karena berarti doa kita tahun lalu Allah kabulkan. Doa yang mana? Ketika akhir Ramadan kemarin, tahun lalu, kita mohon sama Allah, ya Allah, berikan hamba kesempatan berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Sekarang ketemu lagi. Bukan sekedar ketemu Ramadan. Saya bisa ketemu ente di sini, di channel Syuki Dakwah. Luar biasa. Nah, ketika Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan, pada hakikatnya Allah memberikan kesempatan kita untuk mengupgrade keimanan kita. Apa tuh upgrade? Kagak ngerti saya juga. Kenapa? Karena jiwa kita, keimanan kita itu seperti HP. Ini HP terbatas RAM-nya. Kalau terlalu banyak unduhan aplikasi, apa yang terjadi? Ngeblank. Dicolek udah 3 kali. Wah. Kagak gerak-gerak, ditoel-toel, masih loading aja. Masya Allah. Kenapa? Terlalu banyak yang diunduh sementara kapasitasnya terbatas. Kalau tidak di-upgrade, nggak kepake nih HP. Ada panggilan masuk, kagak bisa masuk. Nah, oleh karena itu, Ramadan kali ini merupakan hal yang sangat tepat, momen yang paling tepat untuk mengupgrade keimanan kita. Untuk menghilangkan apa? Itu aplikasi-aplikasi yang kita unduh kemarin sebelum Ramadan yang berbau kemaksiatan terbuang dari otak kita, di akal kita, di mindset kita buangin. Ada 3 hal yang harus kita upgrade. Yang pertama adalah al-mahabbah. Bagaimana kita mengupgrade cinta kita kepada Allah agar menjadi cinta yang nikmat. Bagaimana cinta yang nikmat bagi seorang mukmin itu? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, cintanya lebih dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini Ramadan luar biasa. Kecintaan kita kepada Allah sangat luar biasa. Salat, ketika panggilan azan berkumandang, kita langsung bergegas bareng-bareng lari ke masjid. Punya rezeki masih ada nggak tadi duitnya? Ada nih. Punya rezeki kemarin mah dimakan sendiri, karamah dikasih-kasih, anak yatim, janda dikasihin, tapi janda yang tua, janda yang muda. Artinya apa? Karena itu merupakan perintah Allah dan kita cinta sama Allah, maka semua perintah Allah kita kerjakan dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita upgrade bahwasanya kita sebagai pekerja Allah. Kerja diupain banyak. Contohnya misalnya kita kerja di sebuah perusahaan. Ketika Ramadan ini, karena ownernya orang yang super soleh, dia bilang sama ownernya bilang sama karyawan, kalau ente kerja di Ramadan ini berhasil, sukses, tidak loyo, maka akan diberikan gaji 10 kali lipat. Yang gajinya 5 juta jadi 50 juta akhir Ramadan. Kira-kira kalau kita sebagai seorang karyawan, apa yang kita lakukan? Kita akan pergi sepagi-paginya. Wah, subuh-subuh udah ngelapin itu sepatu tuh disemir. Bininya nanya, "Abang mau kemana bang?" "Mau kerja." "Pagi amat." Kan gajinya dilipat kali gandakan 10. Ya Allah, rajin. Kenapa? Dia paham akan gaji yang diberikan. Ini Ramadan luar biasa. Pahala yang Allah berikan berlipat ganda. Kalau hari-hari biasa, man jaa bil hasanah falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan,
maka Allah akan berikan 10 balasannya. Itu hari biasa. Sekarang sampai dengan 700 kali lipat. Betapa kita tidak harus berpacu, maka kita akan bersiap melelahkan diri, menyiksa mata kita untuk terus melek malam, qiyamul lail, dan membaca Quran. Kita siksa diri kita siang dengan puasa, walaupun haus kita tetap optimal melaksanakan kerja kita. Oleh karena itu, yang kedua tadi, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang terus melakukan amaliyah-amaliyah soleh kita. Yang ketiga yang harus kita upgrade sama Allah adalah at-tijarah. Apa itu? Perdagangan, perniagaan. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah perniagaan kepada Allah. Surat Hud, surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka, harta-harta mereka dengan apa? Dengan surga. Allah Karim. Kalau orang dagang itu pengen untung. Nah, sekaranglah saatnya meraih keuntungan itu. Ini contoh sederhana, jangan jauh-jauh. Misal saya sebagai seorang pedagang daging. Tapi ini bukan misal pemirsa. Saya memang tukang daging aslinya. Ini lagi begini aja nih, kagak kelihatan tukang daging. Saya dagang daging, beli daging modalnya 150.000 di Jati Asih. Kemudian saya jual ke Bantar Gebang dengan harga 1,5 juta. Sementara stok dagingnya banyak, yang beli pun luar biasa banyaknya. Kira-kira kalau saya sebagai seorang pedagang yang ulung, apa yang saya lakukan? Saya akan belanja, saya akan jual, belanja, jual, belanja, jual. Kenapa? Saya tidak merasakan lelah. Karena untungnya sangat besar. Lah kalau 150.000 jadi 1,5 juta, kalau 10 balik, bisa 1 ton seharian. Berapa uang saya setiap hari yang masuk ke kantong saya? Masya Allah. Udah nyatet mulu. Sebulan pengen beli mobil Alphard, pengen punya tanah di Jonggol 5 hektar, pengen bangun rumah 5 tingkat. Kenapa? Lah duitnya ada. Sampai yang kagak ngasih. Itu baru 10 kali lipat. Kita berniaga di dunia, kita sangat semangat. Sehingga apa? Kita tidak merasa lelah. Lah ini luar biasa di Ramadan. Ketika hari biasa kita berdagang sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kata Rasulullah, kalau kita baca 3 huruf Al-Quran Alif Lam Mim, Alif 10 kebajikan, Lam 10 kebajikan, Mim 10 kebajikan, 30. Itu standar. Tapi di Ramadan ini, kebaikan yang Allah berikan setiap huruf Al-Quran yang kita baca sampai dengan 700 kali lipat kebajikan. Betapa kita akan menyiksa mata kita untuk terus melek mentilawahi Al-Quran. Betapa kita akan siksa diri kita untuk terus melaksanakan qiyamul lail. Betapa kita harus merasa terpanggil untuk mengeluarkan infak-infak terbaik kita. Kenapa? Janji Allah tidak mungkin pernah diingkari. Sama manusia aja yang sering bohongin, ente masih percaya? Sama Allah. Ya Allah Karim. Oleh karena itu kapan lagi? Mumpung Ramadan sekarang masih bersama kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu umur kita. Akankah kita berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang? Makanya kata Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Andaikan saja umatku tahu apa-apa yang terdapat pada bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan semua 1 tahun isinya Ramadan semuanya. Oleh karena itu, mari kita pelihara semua amaliyah Ramadan kita. Semoga
semua yang sudah kita lakukan, yang sedang dan yang akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita menjadi para pecintanya Allah, hingga kita menjadi para pekerja-pekerja Allah yang semangat, dan kita menjadi orang-orang yang pandai berbisnis, mendapatkan keuntungan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Terakhir saya ngasih pantun. Sorban merah, gamisnya putih. Kalau orang ramah, pasti hatinya bersih. Siapa? Begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.